Saudara-saudariku terkasih, berkah dalam, salam sehat, senyum selalu. Nah, mengawali renungan ini, saya akan mengajak anak-anak menyanyi dulu. Lagunya, kata-katanya demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Lagu kanak-kanak ini mengibaratkan suatu keadaan, kebahagiaan kekal dan kecelakaan atau kesengsaraan kekal yang sering disebut surga dan neraka, yang nanti akan disampaikan oleh Yesus dalam sebuah perumpamaan. Nah, ada pertanyaan yang menggelitik. Seperti apakah kerajaan surga itu? Bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu? Kita tahu, semua orang ingin tahu seperti apa kerajaan surga itu. Setiap agama mencoba memberikan gambaran tentang surga. Waktu kecil, Bapak guru agama saya pernah cerita demikian. Anak-anak, pokoknya di surga itu serba enak. Tidak makan, tidak lapar. Tidak minum, tidak haus. Tidak tidur, tidak ngantuk. Nah, tidak ada yang anak-anak yang berantem atau orang tua yang berantem. Semua damai, serba damai dan sangat menyenangkan. Damai sekali. Lalu beliau bertanya, siapa mau masuk surga? Saya Pak, saya. Semua kami serempak mengatakan. Lalu ada yang bertanya demikian, Pak, bagaimana caranya masuk ke sana? Bapak guru tadi menjawab dengan mantap begini, nah kamu harus mati dulu. Waduh, kok begitu ya? Ya begitulah, itulah kata Tuhan, kamu harus mati dulu sebelum kamu masuk surga, kalau mau masuk surga. Kalau di neraka itu panas sekali. Mau makan tidak bisa, mau minum tidak bisa, mau tidur susah sekali. Dunia serba kacau dan semua orang saling membenci. Tidak ada damai. Waduh, kasihan. Nah, siapa mau masuk surga? Kami semua diam. Kami semua diam, sepi. Tapi kegaduhan mulai terjadi ketika ada teman saya yang bertanya, Pak, bagaimana caranya ke sana? Waduh, sama dek, sama nak. Kamu harus mati dulu itu, kata si iblis. Ya, tadi kata Tuhan, kamu mati dulu. Kata iblis, kamu harus mati dulu. Lalu teman saya itu melanjutkan, Pak, kalau mati kan sudah tidak bisa apa-apa toh. Ada lagu gini loh Pak, Pak jentit lolo lobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan. Benih gandum ditanam, tapi ada musuh yang menabur benih ilalang. Lalu mereka tumbuh bareng. Antara ilalang dengan gandum tumbuh bareng. Meskipun para hamba mengusulkan supaya ilalang itu dicabuti, namun Sang Tuhan mengatakan biarlah mereka tumbuh bersama. Sebab kalau dicabuti nanti tanaman gandum ikut tercabut. Sayang. Nah, nanti pada musim menuai panen, gandum masuk ke lumbung, sedang ilalang diikat dan dibakar. Nah, saudara-saudariku, ketika dituai atau dipanen, semua pohon atau batangnya akan mati, baik gandum maupun ilalang. Namun sari gandumnya akan menjadi makanan yang enak,
sedang ilalang akan jadi abu. Nah, mari kita kembali kepada kata Pak Guru tadi, bahwa kita harus mati dulu. Oleh Pak Guru, mati tadi diartikan bahwa kita harus mematikan. Bukan kita mati deksek, tapi kita harus mematikan. Anak-anak, agar hidup kita bisa berdamai dengan orang lain, apa yang mesti kita buat? Coba berbuat baik, Pak. Ada yang menjawab seperti itu. Nah, anak-anak, kita semua manusia semua ini diciptakan oleh Tuhan semirip dengannya. Apa enggak hebat? Diciptakan semirip, serupa dengan Allah. Jadi pada dasarnya kita ini baik, juga pikiran, kemauan, dan tingkah laku kita. Kita ini adalah anak-anak kebaikan karena yang menciptakan kita adalah Sang Kebaikan. Yang dalam perumpamaan ini diumpamakan sebagai gandum. Si iblis itu iri dan cemburu dan ingin membuat kita menjadi anak-anak kejahatan. Maka si iblis menebar keburukan dalam hidup kita. Itulah yang diumpamakan ilalang. Nah, peranglah jadinya antara ini tadi, yang tumbuh bareng tadi, dan itu akan berlangsung terus selama hidup kita. Bahwa dalam diri kita itu yang baik berdampingan dengan yang buruk. Karena jujur, kadang kita berbuat baik, tapi kadang juga kita berbuat kurang baik. Nah, anak-anak, sekarang dalam peperangan, kalian ingin menang atau ingin kalah? Wah, ingin menang, Pak. Ya, harus. Kita harus menang, tidak boleh kalah. Bagaimana caranya, Pak? Ada yang bertanya demikian. Mudah, Nak, mudah mengatakan, Nak, tetapi untuk melaksanakannya bukan main sulitnya. Nah, itulah sekali lagi, mudah, sangat mudah mengatakan, tetapi tidak mudah untuk melaksanakannya. Singkatnya begini, kita harus sebanyak mungkin berbuat baik dan sesedikit mungkin berbuat yang tidak baik. Syukur-syukur kita selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat. Waduh, itu sulit, Pak. Lah, siapa yang bilang mudah? Tapi kalau kita mau, pasti kita bisa. Percayalah. Jadi kita memang sulit melaksanakannya itu, tapi tergantung kita. Kalau kita mau, pasti bisa. Percayalah. Yesus mengatakan bahwa kita harus saling mencintai satu sama lain seperti Dia mencintai kita. Untuk dapat mencintai sesama kita, kita harus sabar. Nah, inilah pesan utama perumpamaan yang disampaikan Yesus tadi, bahwa cinta kasih itu sabar, yang saya unduh menjadi tema renungan ini. Tetapi coba bayangkan, siapa tidak jengkel kalau gandum yang ditanam baik-baik kok diganggu ilalang? Maunya ya ilalang itu cepat-cepat ditumpas, kok malah disuruh sabar, ki piye? Nah, anak-anak, lihat coba bapak dan ibu tani itu. Kalau mereka menanam sesuatu, mereka harus sabar menunggu pertumbuhannya, apalagi panenannya. Dengan sabar tanaman itu dijaga, dipupuk, disiangi. Kalau padi sudah berbulir, harus dijaga. Jangan sampai dihabiskan burung atau monyet atau apa saja atau siapa saja. Saudara-saudara terkasih, saya punya pengalaman yang sangat menarik. Ya, di suatu daerah penduduknya itu kadang berpindah-pindah, semi nomaden, orang berkata begitu. Mereka membakar sepetak hutan, sepetak kecil saja, lalu tanahnya diolah dan ditanami padi kering. Waktu itu saya mau misa di suatu tempat yang jaraknya kira-kira 70 km. Yang 60 km saya naik motor, yang 10 km saya harus jalan kaki lewat hutan. Sampai di tempat, aduh, tidak ada orang. Bayangkan, udah capek-capek tidak ada orang. Ternyata mereka itu ke sawah nunggu padi, sebab kalau tidak ditunggu, teman-teman kita sang monyet akan merampasnya.
Lalu ya sudah, tidak ada orang, saya pulang. Lalu di tengah jalan ada orang berteriak, "Pastor!" Saya lihat-lihat, saya dengar-dengar, lalu saya jawab, "Ya," saya bilang gitu. Dia mengatakan lagi, "Kesini pastor." "Ya, siap." Nah, lalu saya menuju tempat orang itu, dan orang itu bertanya demikian, seraya meminta, "Apakah pastor mau misa di ladang ini?" "Wah, mau saja. Mari kita misa. Tapi mana orangnya?" "Tunggu pastor, saya cari teman." Lalu dia pergi memanggil teman-temannya, dan kira-kira berkumpul 10 orang. Nah, lalu waktu itu saya bertanya, kalian kan nunggu padi loh. Lah, padi kan sudah mulai berbulir, dalam bahasa Jawa berkata, kalau nanti tidak dijaga, gimana? Dicuri monyet. Mereka dengan enak menjawab demikian, biar Tuhan yang menunggu pastor, kita sekarang misa dulu. Wah, hebat sekali teman-temanku ini. Lalu saya mulai misa dengan batu sebagai altarnya. Setelah selesai kami makan siang bareng. Lalu mereka saya suruh kembali jaga padi. Saya istirahat sebentar. Ternyata mereka semua datang lagi. Lalu saya terheran-heran, saya bertanya, "Bagaimana padi kalian?" "Aman pastor, Tuhan sungguh-sungguh baik menunggunya." Puji Tuhan, bagus. Bukan main, kesabaran mereka dan penyerahan diri mereka pada Tuhan dalam seluruh usahanya betul-betul saya acungi jempol. Mungkin loh ya, ini Tuhan itu menjumpai monyet-monyet itu, lalu membisiki monyet-monyet itu demikian, "Nak, monyetku sayang, jangan rusak tanaman mereka ya, kasihan, mereka butuh makan. Makananmu di hutan makan jauh lebih banyak, lebih enak. Jangan rakus lah, jangan rebut milik mereka, jangan curi anakku." Nah, itulah kira-kira. Lalu sudah itu saya pamit mau pulang karena sudah hampir sore. Nah, saudara-saudariku terkasih, sabar berarti mau memahami dan menerima orang lain sebagaimana adanya dengan kekurangan dan kelebihannya. Begitulah sikap Tuhan kepada kita seperti apapun keadaan kita. Dan itulah modal untuk mencintai. Untuk itu kita diajak mematikan pikiran dan kehendak serta perilaku yang buruk terhadap orang lain yang ujung-ujungnya akan melahirkan kebencian. Itulah yang ditunggu iblis, kebencian. Tuhan mengajak kita semakin menghidupkan dan mengobarkan cinta kasih sejati kita dan mematikan kebencian kita sehingga hidup kita akan tumbuh berkembang dengan baik. Dan pada musim menuai gandum yang adalah kita, anak-anak kebaikan, akan masuk lumbung, yaitu surga. Sebaliknya, si iblis mengajak kita menumpas dan mematikan cinta kasih. Sekali lagi saya ulangi, sebaliknya iblis mengajak kita menumpas dan mematikan cinta kasih. Sehingga yang subur adalah kebencian. Pada musim menuai ilalang, yaitu anak kejahatan, dan mungkin saja kita hati-hati loh ya, akan diikat dan dibakar dalam api. Itu gambaran neraka. Namun saudara-saudariku terkasih, kita ini manusia. Kita bukan gandum, bukan ilalang, dan bukan apa-apa selain kita ini memang manusia. Tuhan dengan sabar menunggu kita dan memberikan rahmat-Nya untuk menumbuh kembangkan kebaikan dengan menumpas keburukan kita, dengan memberi kesempatan untuk bertobat. Kita ditunggu sampai akhir hidup kita. Lihat si penyamun yang disalib bersama Yesus, ada 2 toh. Nah, yang pertama, penyamun yang pertama itu mengumpat Yesus, ora trimo.
dan menuntut Yesus supaya menyelamatkan dia. Dia tidak bertobat. Sedang yang satu itu penyamun yang lain bertobat dengan mengatakan, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Bagaimana jawab Yesus, anak-anak? Wah, ada seorang teman yang berani menjawab dengan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wah, kita semua menjawab amin dan tepuk tangan. Hebat ya. Nah, anak-anak, itulah artinya kalau tadi saya berkata bahwa untuk masuk surga, Pak Guru tadi berkata untuk masuk surga kita harus mati dulu. Artinya kita harus mematikan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Gampang atau mudah? Sama itu Pak, gampang atau sulit anak-anakku? Wah, susah Pak Guru. Nah, jawab kami serempak. Susah sekali Pak Guru. Sulit, jawab kami serempak. Betul, kata Pak Guru, tapi jangan takut. Tuhan itu sabar dan selalu membantu kita. Tetapi itu tidak akan terjadi sekali jadi, tidak. Pelan-pelan bertumbuh, pelan-pelan. Nah, Tuhan tidak pernah mengejar kita. Namun dari diri kita juga tidak boleh bersantai-santai saja, seenaknya sendiri. Nanti aku bertobat kalau sudah tua dan sakit-sakitan. Atau nanti sesudah pensiun dan tidak bisa berbuat banyak. Sekarang mumpung masih muda dan perkasa, carpe diem, nikmatilah hidup dalam arti yang buruk. Nah, maka kita harus berusaha untuk carpe diem dalam arti yang baik, yang seperti disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Salam sehat, senyum selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. 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 Bayat 19 Juli 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat.